Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini berekspresi di media sosial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Mbak Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Pagi Kak Raden, Nah, kabar baik. kabar baik Kak ya. Raden gimana? Alhamdulillah baik juga. Selamat datang di Bincang Sehati nih Kak Kitin. Kak Kitin, hari ini kita akan membahas tentang ekspresi di media sosial. Sekarang kan kita, jangankan di masa pandemi ya, di luar pandemi pun banyak orang yang akhirnya kecanduan gitu kan sama media sosial. Apalagi di pandemi yang akhirnya banyak orang yang study from home atau work from home. Nah, terutama untuk anak-anak remaja yang akhirnya mereka nggak bisa sekolah nih. Akhirnya mereka banyak pakai Hagawa, iya sih untuk sekolah, untuk belajar. Tapi pasti ada nyelip-nyelipnya, akhirnya main media sosial gitu. Nah sebenarnya seberapa besar pengaruh media sosial itu bisa merubah pergaulan sosial di masyarakat? Oke, ini menarik banget karena bener ya semenjak sekolah di rumah gitu online kan semua pasti screen time nih, entah laptop maupun handphone gitu kan. Nah kalau dibilang seberapa besar pengaruhnya itu banyak banget pengaruhnya ya, terutama misalnya yang biasanya kalau dalam hal komunikasi nih Kak Met, biasanya kita ketemu face to face gitu. Nah sekarang semenjak diberlakukannya belajar di rumah bahkan ketemu temen pun udah nggak bisa gitu ya, jadi ketemunya baik apa mungkin video call gitu. Terus dalam hal bahasa misalnya, sekarang tuh kayaknya kalau nggak upload foto misalnya dalam bahasa Inggris captionnya tuh kayak gimana gitu. Ya. Iya kayak ada yang kurang gitu kan. Akhirnya ya itu tadi kan sempet Kamet juga ngomong sama Dokter Andri ya, kayak mungkin terkesan fake kali ya kalau di media sosial. Nah salah satunya itu dari bahasa. Kemudian ada lagi yang lain misalnya tadi komunikasi udah, kemudian dari bahasa secara penampilan, appearance atau fisik gitu ya. Itu pengaruhnya besar banget. Misalnya kita tuh apalagi remaja zaman sekarang tuh K-pop ya. Betul. Gitu. Lihatnya siapa, misalnya Blackpink lah atau siapa. Nah, itu bisa mempengaruhi si remaja ini dalam hal penampilan. Misalnya dari segi warna rambut, kalau misalnya sekolahnya gitu ya membolehkan rambutnya diwarnain, itu juga jadi salah satu tren tuh buat di remaja. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti memang sangat besar sekali ya pengaruhnya karena sekarang mereka role modelnya bisa lihat di media sosial. Betul, banyak banget kalau sekali buka Instagram misalnya tuh pasti kan muncul banget banyak tuh ya artis-artis idolanya misalnya ya seperti itu. Oke, tapi berarti kan kalau misal gaya rambut atau warna rambut gitu kan, pakaian gitu, outfit of the day, OOTD gitu kan. Nah ini sebenarnya kan apakah ini memang mereka ingin benar-benar mengikuti dari dalam hati atau sekadar kalau remaja kan ngomongnya ya biar eksis lah gitu. Itu sebenarnya bisa berpengaruh ke psikologisnya mereka juga nggak sih, akhirnya yang kayak awalnya eksis tapi akhirnya bisa jadi addicted juga gitu. Nah itu bisa Kak, tadi kan Kakak bilang apakah ini memang dari dalam diri sendiri atau dari mau eksis misalnya dari lingkungan. Berarti kan ada dua faktor, faktor internal dari dalam diri sendiri dan juga faktor eksternal. Mungkin kita bahas dari faktor internal, ini tuh bisa dua-duanya sih Kak. Sebenarnya kalau dibilang remaja itu kalau kita lihat dari tahap perkembangannya memang ini kan lagi masa pencarian jati diri ya, who am I gitu, betul. Siapa sih sebenarnya aku, akhirnya remaja ini mencari berbagai macam cara gitu kan, mencari tahu sebenarnya minatnya tuh di mana sih, sebenarnya kesukaannya apa. Nah itu juga bisa dicari lewat lingkungan, contohnya dalam peer pertemanannya. Nah seperti itu, jadi bisa dua-duanya nih Kak. Cuman kalau dibilang bisa edik atau enggak itu tergantung dari ya penggunaannya seperti apa, berapa durasi yang biasanya dipakai untuk menggunakan media sosial ini sendiri. Tergantung cara memakainya ya, seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang media sosial, ini menjadi salah satu media yang efektif tidak sih untuk anak-anak khususnya remaja untuk berekspresi? Oke, salah satu cara remaja untuk berekspresi betul Kak. Jadi pada masa tahap perkembangan remaja ini tuh ada yang namanya storm and stress. Oh, storm and stress. Ya, jadi di masa ini tuh remaja tuh kayak gejolak emosinya nih nggak stabil nih. Ya dalam tanda kutip labil gitu ya. Kita banyak yang bilang ih ABG labil gitu kan. Ababil ya. Iya, ababil, ABG labil. Nah, ini memang benar Kak. Jadi salah satu cara mereka untuk coping gitu ya, coping dengan kesulitan atau masalah yang mereka hadapi biasanya dengan mengupload status, mengupload foto di media sosial seperti itu. Jadi ini sebenarnya sebagai satu cara, tetapi kembali lagi apa yang diunggah gitu kan, kontennya nih apa? Apakah itu memberikan dampak positif atau dampak negatif bagi penggunanya gitu. Oke, berarti kan yang menarik adalah mereka ababil nih, masih labil gitu ya. Bisa nggak sih akhirnya mereka kayak terbawa arus dan akhirnya meluapkan ekspresinya tapi udah di luar jalur nih Kak Kitin gitu. Itu bisa terjadi? Bisa terjadi.
terjadi, ya itu tergantung sama siapa dia bergaul juga. Dan ini kalau bilang remaja ya itu tentunya tidak lepas dari peran orang tua, Kak. Jadi peran orang tua di sini sangat penting, perannya seperti apa yang mengontrol misalnya seperti itu. Tapi bisa keluar jalur gitu ya istilahnya. Nah, apalagi kalau misalnya konten yang diupload ini isiannya misalnya marah, makian, nah itu kan sebenarnya hal-hal yang negatif gitu kan. Dan misalnya gini deh, aku follow Instagramnya Kak Met, terus Kak Met upload something yang mungkin kesel, marah gitu. Kadang kan kita juga kayak ngelihat sesuatu yang negatif gitu ya. Itu impact-nya juga, oh iya ya, kok misalnya lagi ngomongin siapa gitu. Ih iya ya ternyata dia emang kayak gitu. Nah itu tuh berdampak banget gitu bagi yang membaca konten itu. Iya benar, kalau kita lagi di Instagram gitu ya ngeliat ada video orang marah-marah, kita jadi ikutan emosi Iya, juga gitu. bener banget kan kayak gitu. Padahal kita tidak ada di situ ya, tapi kita ikutan Betul. emosi dan itu bisa memperburuk kondisi psikologis kita juga ya. Iya, Oke, betul. oke, oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara entah dia sadar atau tidak sadar, dan akhirnya terpapar dengan hal-hal tersebut negatif setiap hari, akhirnya kayak menjadi habit dia juga nggak sih? Dan akhirnya kayak ya udah habitnya dia dan akhirnya dia kecanduan dengan hal-hal kayak gitu. Iya, namanya udah jadi pola kebiasaan ya, itu udah pasti kayak otomatis aja gitu loh Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya apalagi liatnya misalnya follow-follow konten yang mungkin negatif gitu ya, yang memberikan dampak negatif, kan dia biasanya apalagi Instagram muncul tuh langsung di home-nya kita tuh. Nah, Betul. itu benar-benar bisa memberikan dampak negatif. Yang lebih buruknya lagi kan kalau misalnya sampai apa yang negatif dari media sosial ini di-apply, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menjadi bahaya sih, Kak. Itu menjadi bahaya banget ketika habitnya teraplikasikan dalam kehidupan nyata seperti itu ya. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang akhirnya itu bisa ya harapannya sih tidak ya, Iya. tapi kan kita harus berpikir the worst skenario-nya juga nih ketika anak-anak ini sudah addicted dengan media sosial. Sebenarnya gangguan kesehatan apa ya, mental atau gangguan mental seperti apa atau gangguan psikologi seperti apa yang bisa dialami oleh remaja ketika mereka terlalu addict dengan media sosial dan akhirnya kelepasan untuk berekspresi di media sosial. Oke, dampaknya tadi kan sempat disebutkan juga oleh dokter Andrea tadi depresi gitu kan. Nah, kenapa bisa depresi padahal cuma main media sosial aja kok bisa depresi gitu ya. Harusnya kan fun ya gitu. Iya gitu. Sebenarnya kan yang benar adalah media sosial ini kita jadikan sebagai bahan informasi, hiburan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita stalking yang misalnya membuat kita kayak merasa ada tuh tadi disebutkan FOMO, fear of missing out, Iya, ya kan? iya. Nah itu tuh takut ketinggalan tren. Jadi misalnya ada kita lihat, wah kok ya ada tempat baru nih gitu kan, wah nggak mau ketinggalan nih pokoknya harus ke sana. Sementara dengan kondisi kayak gini kayaknya sulit gitu ya. Nah itu dia bisa menjadi depresi. Atau mungkin stalking yang lain, oh kayak tadi misalnya kok dia udah punya ini, dia udah punya ini, sementara saya belum nih gitu kan. Nah itu bisa membuat dia merasa depresi Kak, itu salah satunya gitu. Kalau yang lain ada lagi yang namanya low forum frustration tolerance. Pernah dengar istilah itu nggak? Jadi Belum. biasanya kalau yang dimaksud ini tuh kita ketika mengunggah sesuatu kan pasti yang terbaik ya kalau misalnya di Instagram, bener nggak Kak? Nyortirnya bisa 2 Iya, hari gitu kan, kayak mau take satu foto aja kayak nggak cukup deh satu gitu kan, dari 10 foto kok kayak belum ada yang bagus gitu. Take lagi. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini tuh orangnya atau individu ini biasanya malah kayak apa ya, pokoknya apa yang diunggah nih udah perfect, mau dapat respon yang positif. Contohnya dari Instagram, pengen dapat like yang banyak, Aduh iya. pengen dapat komen yang banyak gitu kan, dan tentunya komen-komen yang positif. Jadi akhirnya apa? Setiap 1 menit gitu ya dicek tuh siapa aja nih yang udah nge-like, berapa likersnya gitu kan, siapa aja yang udah komen kayak gitu. Itu kayaknya semua orang seperti itu. Iya, tapi kan maksudnya sebenarnya kayak kita udah mengunggah sesuatu gitu kan, banyak hal yang kita bisa lakukan gitu setelah itu gitu ya. Nah kalau orang-orang yang udah tadi low forum frustration tolerance, ini dia akan ngecek terus Kak. Jadi kayak nggak bisa lepas dari media sosialnya. Oke. Kayak Makanya gitu. kemarin sempat ada wacana itu pemilik Instagram mau menghapuskan love itu ya, like-nya Ya, kayak untuk gitu. dampak psikologis ya. Oke, berarti kan ini ngeri banget nih, dampaknya bisa depresi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mengetahui anaknya terlalu berekspresi di media sosial hingga akhirnya takutnya terbawa arus dan nggak baik gitu? Oke, nah ini peran penting banget orang tua, apalagi untuk remaja gitu kan ya. Apalagi sekarang ya mungkin bersyukur dengan adanya school from home gitu ya. School from home, orang tua kan sebenarnya di rumah juga. Mungkin ada yang di rumah juga, mungkin ada yang kerja gitu. Orang tua harusnya sih mengontrol, tapi tergantung nih, biasanya tergantung komunikasi antara orang tua dengan anak gitu. Jangan sampai orang tua yang kayak misalnya
kamu nggak boleh ya buka-buka Instagram, nggak boleh ya upload-upload. Nah, itu kan sebenarnya membatasi ya gitu, karena kita semua gitu, jangan kan gitu deh misalnya Kak Matt dilarang untuk upload foto kan sebenarnya, ih nggak mungkin deh siapa gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi orang tua ini perannya adalah dia harus bisa komunikasi juga dengan anak. Jadi mungkin bisa dibilang seperti ini Kak, misalnya nih ya ke anak remajanya, nak, dek gitu ya, mama papa nih seneng loh ngasih kamu tuh handphone gitu ya, ngasih kamu gadget, ngasih kamu smartphone. Nah, tapi mama harapkan kamu pakai smartphone ini dengan hal-hal yang berguna gitu. Jadi secara tidak langsung anak atau remaja ini diberikan kebebasan, tetapi tentunya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah itu di cara komunikasi, kalau anak-anak disiplin, kalau remaja mungkin teman diskusi ya. Iya, Oke betul. Kak, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih cara berekspresi yang positif di media sosial. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, ekspresi di media sosial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya, Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Kak Kitin, kita kembali lagi melanjutkan tadi perbincangan sebelumnya. Ini kan ada pernah istilah saya dengar nih, kalau untuk anak-anak itu cara ngajarinya adalah dengan disiplin. Kalau anak remaja SMP, SMA gitu ya, itu dengan menjadi teman curhat, teman diskusi, teman ngobrol. Sama halnya dengan ketika kita berbicara media sosial yang mungkin remaja lebih banyak penggunaan daripada anak-anak gitu. Nah, ketika ada sesuatu ekspresi yang katakanlah tidak baik diunggah oleh si anak atau si remaja ini, cara komunikasi yang baik seperti apa sih agar efektif gitu? Oke, tadi yang Kak Matt bilang tuh udah bener ya, Yusti sebagai teman curhat gitu. Jadi sebenarnya di sini kalau dibilang dalam tanda kutip disiplinnya mendikte gitu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu sangat nggak disarankan sih sebenarnya gitu. Karena secara tidak langsung pasti remaja akan merasa kok dibatasin ya gitu kan, kok cara aku berekspresi ini dibatasin oleh orang tuaku. Nah ini akan membuat anak tuh justru malah tertutup sama orang tua gitu. Nah jadi sebenarnya benar banget tadi yang dibilang oleh Kak Matt adalah sebagai teman curhat. Misalnya udah terlanjur nih ngunggah sesuatu gitu kan, kita bisa tanya. Tapi kalau bisa sih hindari pertanyaan langsung kayak, kenapa kamu ngunggah ini gitu kan, kenapa gitu. Nah karena pertanyaan kenapa tuh kadang investigate banget, jadi kayak intimidasi gitu kan. Kan merasa terpojokkan ya. Iya gitu bener kan. banget Kak. Jadi mungkin bisa ditanya, Dek ada apa nih kok kamu tiba-tiba bisa mengupload hal-hal seperti ini atau kata-kata seperti ini. Ada apa di sekolah misalnya kayak gitu kan, atau ada apa dengan hubungan pertemanan kamu gitu. Curhat atau cerita yuk sama mama misalnya, cerita sama papa. Nah itu bisa membuat anak lebih terbuka sebenarnya dengan orang tua. Itu adalah salah satu cara komunikasi. Jadi kalau bisa jangan mendikte yang langsung bilang nggak boleh upload A, nggak boleh upload B kayak gitu. Oke. Nah, untuk mengawas, nah ini PR orang tua juga sebenarnya Kak Iya Titin. betul. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mengetahui anaknya ini mulai menggunakan media sosial dan berekspresi, entah itu dia sering foto-foto atau nyanyi sendiri, videoan gitu. Yang harus dilakukan orang tua apa untuk kemudian mengawasi, apalagi mereka yang sudah sibuk kerja kan, apalagi di kota besar gitu. Perlu nggak sih mereka bikin fake account untuk stalking anak-anaknya? Ini pertanyaan besar sebenarnya. Karena ini positif atau negatif? Oke, dibikin fake account tuh cuma buat ngawasin anaknya maksudnya gitu. Ya jadi sebenarnya sangat nggak disarankan ya untuk bikin fake account. Kenapa gitu? Karena kalau anaknya tahu gitu kan, anaknya juga akan merasa risih nggak sih, kayak di-stalkerin sama orang tuanya gitu. Tapi kalau udah ketahuan nih, oh ini ternyata mama nih atau ini papa gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kalau memang orang tuanya sendiri dalam tanda kutip ya kurang mengerti cara menggunakan sosial media, itu tuh kita bisa nanya loh sama anak remajanya ini. Misalnya kita minta tolong, Dek ajarin dong gimana sih caranya bikin misalnya let's say Instagram gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya salah satu cara kita tuh bisa deket sama anak. Gitu, terutama remaja nih, apalagi ketika misalnya tolong dong ajarin mama gitu ya, tolong dong gimana caranya, oh kalau upload foto gimana sih kayak gitu. Nah sebenarnya ketika anak diminta bantuan seperti itu, anak tuh akan merasa self worth-nya tuh naik, keberhargaan dirinya tuh naik gitu. Oh ternyata mama mau diajarin sama aku loh kayak gitu loh. Nah itu kan salah satu sebenarnya anak bisa jadi percaya diri juga gitu. Nah setelah dibikinkan account Instagram misalnya gitu ya, orang tuanya tuh bilang, Dek mama follow kamu ya kayak gitu, boleh kan? Nah jadi sebenarnya jangan pakai fake account gitu. Apalagi kalau misalnya
kalau anaknya boleh nih memperbolehkan untuk boleh nggak mama punya account kamu nih di handphone mama, kalau anaknya memperbolehkan sih oke-oke aja Kak, tapi yang jadi masalah mungkin kadang orang tua kadang suka kepo juga kali ya, sampai dibuka DM-nya misalnya, nah itu sebenarnya udah nggak boleh karena udah melanggar privasi anak. Oh, Gitu. oke, Makanya oke. tadi kenapa di segmen sebelumnya kan juga dibilang kebebasan yang bertanggung jawab. Sebenarnya ketika diberikan kebebasan seperti itu, kebebasan bertanggung jawab, itu melatih tanggung jawab dari si remaja ini sendiri. Oke, Gitu. oke. Berarti memang melatih tanggung jawab untuk bisa mengontrol seperti Yes, itu, benar mengontrol banget. apa-apa yang bisa diekspresikan di media sosial. Nah, ini juga bisa menjadi PR tidak hanya untuk si anak, tapi juga orang tua untuk ikut mengawasi ya. Tadi tidak perlu Betul. bikin fake account gitu. Nah, sebenarnya batasan-batasan etika seperti apa sih Kak yang akhirnya kayak ini boleh dilakukan oleh remaja atau tidak gitu, dan orang tua kan juga sebenarnya harus ngerti nih untuk kemudian tahu juga remaja ini kan masih labil, jadi nggak boleh terlalu dikekang juga tapi nggak boleh terlalu dilepas juga kan. Nah, batasan etika yang oke untuk anak-anak remaja ini berekspresi di media sosial itu yang seperti apa? Oke, tentunya adalah hal-hal yang tidak menyinggung SARA ya Nah. Kak. Itu tuh penting banget, itu harus di-notes. Bahkan sebelum anak ini mempunyai media sosial, mungkin orang tua udah harus sounding nih. Nggak boleh ya kalau misalnya berkaitan dengan SARA gitu kan, dijelasin kenapa gitu kan. Karena apalagi sekarang udah ada undang-undangnya gitu. Nah, jadi kalau yang boleh mungkin foto-foto OOTD itu sebenarnya masih boleh karena kan fashion ya gitu. Asalkan ya bajunya jangan yang Kurang terbuka bahan. banget. Iya, baju yang kurang bahan, baju kurang bahan tapi mahal gitu ya harganya. Jadi jangan yang seperti itu gitu. Dan sebenarnya positifnya dari media sosial ini untuk remaja, remaja tuh kreatif banget loh Kak. Jadi misalnya buat something art or apalah gitu ya, dia bisa upload itu ke media sosial, itu tuh sebenarnya bisa memicu kompetitif yang positif tentunya dari remaja lain. Oh, dia bisa buat ini. Jadi remaja tuh akan terpacu gitu ya. Gue sebenarnya punya apa Talent ya? ini Iya, gitu. punya talent apa ya? Punya bakat apa ya? Gitu yang bisa kita unggah di media sosial. Contohnya ketika dia punya talent bermain musik misalnya gitu ya. Dia akan main musik atau misalnya dia nyanyi atau dia bikin lukisan. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial itu. Jadi kalau bicara media sosial kadang kan yang terpikirkan oleh kita negatifnya terus ih jangan media sosial nanti edik loh kamu kayak gitu kan Kak. Sebenarnya ada loh dampak positifnya. Ada dampak positifnya seperti Iya. itu. Ketika kita tahu bahwasanya sebagai remaja yang labil dan mereka butuh eksistensi diri, salah satunya di media sosial. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah sebenarnya yang dibutuhkan oleh remaja untuk kemudian yang agak bikin rempong orang tuanya untuk Iya, iya. mengawasi. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh remaja hingga akhirnya mereka menggunakan media sosial itu apa sih Kak yang akhirnya mereka mendorong mereka untuk berekspresi di media sosial, mengunggah ini itu di media sosial hingga akhirnya mungkin sampai akhirnya kelepasan di luar batas. Itu sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh si remaja ini entah dari orang tua, teman-teman atau keluarga itu apa sebenarnya? Kalau dilihat lagi berdasarkan tahap perkembangannya ya Kak, sebenarnya emang remaja ini tadi aku bilang mencari siapa aku sebenarnya gitu. Jadi dia memang butuh diakui di dalam lingkungannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia di sekolah gitu ya, teman-temannya udah pada punya account media sosial. Contoh simple deh misalnya mereka foto bareng gitu kan. Terus pada saling nge-tag tuh. Nah, Terus misalnya contoh satu si nggak A, ada. si A nih nggak ada. Bikin dong nih gue mau nge-tag nggak bisa nih kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya butuh rasa butuh pengakuan gitu ya. Tadi kakak sempat menyebutkan eksistensi itu benar banget. Sebenarnya itu salah satu cara supaya dirinya tuh diakui di lingkungan gitu. Tetapi bagaimana batasan-batasannya tentunya tadi yang tidak boleh mengunggah yang terkait dengan SARA ataupun hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, tidak mengunggah sara dan lain sebagainya yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi kalau berbicara tentang itu kan berarti ada pola pikir dari si anak yang mungkin bisa membedakan, oh ini kayaknya kata mama ini baik, oh ini nggak baik, jadi nggak boleh diunggah gitu. Karena sebenarnya ketika si anak bisa mulai berpikir bahwasanya ini baik untuk diunggah atau tidak baik untuk diunggah, itu sebenarnya pengaruh juga nggak sih dengan sifat atau karakter si anak atau remaja ini yang kalau kita flashback ke belakang lagi berarti ini ada pengaruhnya dengan faktor lingkungan atau pola asuh si orang Betul. tua untuk menentukan sifat dan karakter anak. Iya, kalau dibilang sifat atau karakter tuh sebenarnya ada dua ya, antara nature ataupun nurture. Kalau nature kan emang sebenarnya udah dari gen gitu ya, bawaan gitu kan. Sementara kalau nurture itu yang mungkin masih bisa diubah karena pengaruh dari lingkungan gitu. Jadi kenapa penting juga peran orang tua. Jadi sebenarnya orang tua mungkin ya tidak hanya untuk mengecek atau mengkontrol media sosialnya aja, tapi harus tahu dengan siapa nih si anak ini berteman gitu. Karena itu bisa mempengaruhi. Jadi benar banget Kak, jadi memang itu yang harus dikontrol oleh orang tua. Oke, berarti
perlu nggak sih ada kayak mungkin satu quality time? Kalau selama ini kan kita ngomong quality time, tapi kalau hubungannya dengan ekspresi di media sosial ada nggak sih kayak orang tua sama anaknya kayak lagi ngobrol terus, Dek kayaknya bagus deh kalau kita ngunggah yang seperti ini di media sosial karena bisa menyemangati teman-teman, kasih dukungan positif. Itu perlu nggak sih apa ya ngobrol-ngobrol quality time antara orang tua dengan anak-anak ketika mereka merasa kayaknya mereka udah capek kerja, terlalu sibuk kerja, hingga akhirnya nggak bisa mengontrol 24 jam sehari, hingga akhirnya mereka perlu waktu untuk ngobrol supaya ya sebagai panduan guide-nya si anak gitu. Iya, kalau kayak gitu kan sebenarnya secara nggak langsung meliding, tapi nggak yang langsung banget gitu kan. Nah itu penting banget, makanya kenapa orang tua perannya penting karena di sini ada komunikasi antara orang tua dan anak. Gitu loh, gimana caranya orang tua bisa mengawasi kalau misalnya orang tua sendiri dalam tanda kutip nggak deket nih sama anak gitu kan. Nah mungkin caranya dipakai tadi tuh Kak, pakai fake account gitu kan, karena tahu misalnya aduh anak gue nih kayaknya susah banget gitu ya diaturnya misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya makanya diperlukan komunikasi. Quality time itu juga penting. Misalnya di Sabtu atau Minggu gitu ya mereka ngumpul bareng, mereka cerita-cerita bareng. Atau mungkin orang tuanya sendiri kalau update gitu ya, dia lihat something yang inspiring gitu ya, dia bisa kasih ke anaknya. Misalnya, wah ini bagus banget nih, dia baru umur misalnya 15 tahun ya contohnya. Ini dia udah bisa misalnya upload dia nyanyi, dia apa, nih bagus banget nih Dek, kayak gitu. Sebenarnya secara nggak langsung bisa kayak gitu Oke, Kak. tapi kalau kita berbicara tentang quality time yang baik gitu ya, memang tidak semua orang kan bisa seperti itu kan, apalagi untuk di kota-kota besar. Nah mungkin beberapa waktu yang lalu kan kita juga sempat ada salah satu video yang luar biasa menyebar ke seluruh Indonesia Raya yang akhirnya membuat agak heboh seperti itu. Nah apakah kemudian ini tergantung juga pada kondisi psikologi si anak yang mungkin kurang perhatian dari orang tua juga Kak? Maksudnya jadi karena kurang perhatian akhirnya dia mereka upload. ekspresinya salah gitu kan. Upload something gitu ya. Nah itu bisa juga. Jadi ada istilah seeking attention gitu. Jadi kadang beberapa individu tuh kayaknya aduh dia caper banget ya gitu kan. Kok dia upload ini dia mah caper gitu kan. Sebenarnya ada tujuannya tuh seeking attention dari orang lain yang mungkin memang tidak didapatkan di rumah, entah orang tuanya sibuk atau apa. Makanya kenapa penting banget quality time. Mungkin quality time yang dimaksud kalau sekarang dibilang orang tua sibuk banget gitu kan ya. Kan sekarang udah canggih nih Kak, bisa video call. Gitu No ya. excuse ya. Iya gitu, karena benar apa ya, tahap perkembangan remaja ini tadi dibilang masih labil, makanya tetap perlu gitu dukungan dari orang tua. Perlu nggak sih orang tua untuk kemudian apa ya kayak nanyain siapa teman-teman anaknya gitu kan, siapa teman-teman dekatnya, misalnya dia sebut si A gitu, si A itu orangnya kayak mana sih Dek gitu, si A itu gini loh mah, biasanya kan anak-anak jujur ya gitu kan, terus si B itu gini-gini, itu perlu nggak sih untuk mengorek-ngorek informasi dalam tanda kutip tentang teman-teman anaknya karena karakter anak kan bisa dibentuk oleh lingkungan, salah satunya teman-teman dekat mereka, itu penting juga. Iya, jadi sebenarnya orang tua juga perlu tahu dengan siapa si anak ini bergaul gitu loh Kak. Nah, kayak kalau orang tua zaman sekarang tuh justru malah sesama orang tuanya gitu, ya nggak sih? Kayak bisa saling deket, bahkan punya grup sendiri. Betul. Nah, sebenarnya secara nggak langsung orang tua juga tahu inner circle-nya si anak nih siapa aja gitu. Oke Kak, sekarang sudah ada DM Instagram, kita Oke, coba baca terlebih dahulu. Dari @Diana Sukarni. Anak perempuan saya kelas 2 SMP suka sekali main HP, foto selfie dan diposting di medsosnya. Namun jika yang like postingannya sedikit, anak saya suka marah. Serem ya ini Bu Diana ya. Iya, Ini kelas 2 SMP, ini cewek ya cewek. Kalau like-nya sedikit suka mungkin ngedumel-dumel sendiri Iya mah kali gitu, ya. ditanya sama orang tuanya, mamanya kenapa deh gitu. Postingannya sedikit like lagi. dikit gitu Aduh ya. itu agak Itu seru sama juga. kayak yang tadi kita bilang itu loh Kak, yang low forum frustration tolerance gitu kan. Sebenarnya makanya kenapa dicek-cekin terus, karena ingin merasa dirinya dianggap penting di internet atau di media sosial gitu kan. Jadi ya mungkin kalau salah satu caranya gitu ketika kita tahu orang tuanya misalnya tahu nih, oh anaknya marah gara-gara yang like sedikit, mungkin orang tua bisa memberikan pujian kepada anak, nggak apa-apa kok Dek, Mama tahu nih fotonya paling bagus, kamu di sini bagus banget kayak gitu. Jadi meredam kemarahannya si anak gitu, dan membuat anak mengerti ya memang karena media sosial kan sebenarnya ya fake life juga sih Kak. Mungkin nanti gitu. juga bisa dijawab untuk menenangkan hati anak. Mungkin teman-teman kamu belum ada kuota. Oke, bisa juga tuh Kak. Oke, kan nanti kita akan membahas bagaimana tips bijak menggunakan media sosial. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini berekspresi di media sosial. Masih bersama dengan Kak Kitin atau Mbak Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Kak Kitin, kita bahas bagaimana tips untuk menggunakan media sosial dengan bijak ya. Kita lihat yang pertama. Jangan sebar informasi pribadi. Ini mah memang nggak boleh ya Kak ya, karena sangat bahaya sekali. Bahaya banget, apalagi sekarang tuh udah banyak hacker-hacker kayaknya jago gitu ya. Nah, informasi pribadi ini emang sangat tidak disarankan sebenarnya disebar-sebar gitu. Karena ya kita mencegah ya terjadinya sesuatu yang bahkan bukan cuma merugikan si anak, mungkin keluarga dari si anak itu sendiri kan. Apalagi kalau kita lihat ya belakang-belakang atau beberapa waktu yang lalu kan ada yang penculikan lah Iya, atau bener apa banget. yang akhirnya aduh serem banget lah pokoknya intinya jangan sebar informasi pribadi. Betul. Itu keep diri sendiri sama keluarga ya. Iya. Oke, kita lihat yang kedua. Gunakan sesuai kebutuhan. Nah ini yang kemudian di remaja juga agak susah untuk mengontrol. Berarti ini tugas orang tua juga untuk mungkin ada nggak sih Kak, misal kayak sehari dia kamu cuma boleh 2 jam atau berapa gitu, Nah, itu juga penting ya? Iya, penting banget. Jadi sebenarnya kalau menurut data nih Kak, di tahun 2019 nih tahun lalu, remaja di usia 12 sampai 15 tahun itu justru penggunaan media sosial itu 3 jam, bahkan lebih dari 3 jam. Dan ini kan sebenarnya udah bahaya banget gitu kan. Dan menurut psikiatri dari California sebenarnya batas waktu gitu ya, itu tuh 30 menit sampai 1 jam untuk menggunakan media sosial. Kita sudah 3 kali lipat lebih ya? Iya, kita tuh udah 3 kali lipat lebih. Udah ya hampir 4 kali lipat gitu. Dan itu kan sebenarnya bahayanya banyak banget ya. Tadi kan udah sempat dibahas juga mungkin dari segi kesehatan mata tentunya betul, kayak betul. gitu. Dan apalagi kalau yang diakses adalah akun-akun yang mungkin berdampak negatif Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya ya. orang tua di sini penting banget untuk membatasi. Oke, kalau ngomongin tentang akun-akun negatif mungkin ini ada kaitannya dengan tips yang ketiga ini ya. Oke. Jauhi toxic account. Yes, ini benar banget. Ini yang once kita kan sekarang sistem apa ya, algoritmanya si media sosial ini kan ketika kita search atau klik satu toxic account, nanti Iya. di search-nya kita akan muncul Di semua itu suggest-nya tuh yang banyak banget. suggest-nya banyak banget dan itu relate ke toxic account yang sebelumnya pernah kita buka gitu. Nah ini juga bahaya banget ya bro. Bahaya toxic. banget karena ya itu kalau misalnya toxic account-nya itu yang kita khawatirkan adalah sampai si anak apply gitu ya ke kehidupan sehari-hari. Nah ini yang sebenarnya bahaya gitu. Jadi kalau bisa jangan gitu ya sekali-sekali iseng-iseng, meskipun iseng-iseng tuh kalau bisa jangan. Jadi lebih baik kita follow gitu ya media sosial yang tentunya berdampak positif bagi diri kita. Nah, oke, kita lanjut yang selanjutnya. Pilih-pilih teman. Nah, ini juga harus penting ya. Iya, nah ini kalau mungkin agak kontradiktif ketika kita masih kecil kita suka dibilang ya nggak boleh ya pilih-pilih teman gitu kan. Terus kenapa kita ketika remaja malah suruh pilih-pilih teman? Nah ini yang tadi aku bilang berkaitan dengan inner circle-nya si remaja ini sendiri. Gitu kan, pernah ada suatu quotes yang bilang diri saya yang sekarang dan 5 tahun yang ke depan itu berbeda. Tergantung sama buku apa yang dibaca dan lingkungan seperti apa, teman seperti apa yang bergaul dengan kita. Nah itu kenapa penting banget kalau kita teman-temannya juga yang suka ngegosip misalnya gitu ya, suka ngomongin dan follow toxic account misalnya kayak gitu. Nah ini tentu berbahaya banget karena itu bisa jadi habit dan juga jadi perilaku untuk si anak ini sendiri. Oke, pokoknya serem lah pokoknya ya. Serem banget. Oke, kita lihat yang terakhir. Sarana personal branding. Nah ini agak menarik juga nih. Iya. Untuk remaja udah mulai personal branding juga ya. Untuk kemudian berekspresi tapi sebagai sarana positif untuk personal branding. Iya, Gimana ini menarik banget dan ini salah satu ya dampak positif dari media sosial. Yang tadi sebenarnya remaja tuh kan kreatif karena dia pengen cari tahu, dia explore banyak hal gitu ya. Kesukaannya apa, misalnya dia bikin sesuatu, dia upload itu gitu ya. Orang bisa kenal. Nah, dari situ kan sebenarnya secara tidak langsung ke depannya memberikan keuntungan kepada si remaja ini. Jadi ini bener banget penting banget gitu ya. Sebagai sarana apa ya, mengacu kreativitas sih sebenarnya gitu. Dan si anak pun bisa tahu kemampuan dia di mana, keahlian dia itu apa. Sebenarnya kalau dididik dan dilatih dan didampingi bisa ya anak-anak Bisa, remaja ini ya. benar gitu. Nah tapi ya tergantung orang tuanya juga sih. Karena kalau udah bilang remaja kan bedanya sama dewasa tuh udah bisa benar-benar nentuin dirinya sendiri gitu. Tapi kalau remaja tentu kaitannya dengan orang tua juga. Berhubungan juga dengan kondisi psikologisnya juga agak Betul. labil seperti itu. Nah sebenarnya yang labil itu bisa tetap di-guide kan Kak? Iya, nah aku tadi mau ngasih tips juga sih Kak. Sebenarnya gimana caranya supaya remaja ini jangan sampai mengupload atau mengunggah sesuatu yang berdampak negatif. Itu ada namanya regulasi emosi. Oh, Gitu. Jadi menarik sekali sebenarnya ini istilahnya. ketika kita kadang tuh kita terpacu gitu ya, ketika
ketika ada event-event yang membuat kita gregetan gitu ya, terus kayak pengen marah rasanya terus langsung upload. Nah ini gitu kita bisa sebenarnya memikirkan lagi gitu loh dari event itu. Contoh ketika dimarahin orang tua gitu, kita dimarahinnya tuh karena apa ya gitu. Kadang sebenarnya tujuan orang tua tuh baik kan, motivasinya sebenarnya baik. Mungkin caranya yang kurang tepat menurut kita seperti itu. Karena kita bisa pilih strategi kayak gimana caranya mengatasi rasa kesel nih sama orang tua gitu kan. Kita pilih goalnya nih apa, tentunya meredam rasa marahnya kita dengan hal-hal yang positif. Akhirnya kita action nih, actionnya seperti apa, dan yang terakhir adalah kita harus bisa menerima event yang negatif ini tentunya. Jadi ketika kita sudah berperilaku yang baik, tentunya emosi positif nih yang akan datang ke dalam diri kita. Secara tidak langsung emosi negatif itu akan turun, rasa marah, keselnya akan hilang. Hilang. Oke, terakhir mungkin Kak Kitin, apa yang disampaikan untuk anak-anak remaja yang lagi asik banget main gadget? Oke, nah kalau untuk anak remaja tentunya dibatasi ya waktunya. Jadi kalau bisa tadi udah bener banget jangan follow toxic account. Itu udah bener banget, dan coba digali lagi sebenarnya keahliannya apa, yuk kita unggah yuk sama-sama apa sih yang positif dari diri kita. Supaya juga bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih Kak Kitin hari ini Thank you, sudah hadir di Kak. Bincang Sehati. Semoga bermanfaat dan anak-anak kita lebih kreatif dan positif ya di media sosial. Baik, terima kasih. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Kak Kitin. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.